Berikut ini adalah prinsip-prinsip dalam mengelola dana bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, dana bantuan operasional sekolah, dan begitu juga dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini atau PAUD, bantuan operasional sekolah atau BOS, dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah, wajib mengetahui ini, wajib memahami ini, agar pengelolaan dana BOP atau dana BOS di satuan pendidikan yang Bapak Ibu pimpin itu dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, apa saja prinsip-prinsip dalam pengelolaan dana BOP dan dana BOS ini? Mari kita bahas satu persatu. Nah, Bapak Ibu Kepala Sekolah, di dalam Juknis Pengelolaan Dana BOP dan Dana BOS Nomor 2 Tahun 2022, pada pasal 2 disebutkan bahwa pengelolaan dana BOP PAUD dan dana BOS dan dana BOP kesetaraan dilakukan berdasarkan prinsip. Yang pertama, fleksibel, yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Nah, artinya antara satu sekolah dengan sekolah lain itu ada kemungkinan tidak sama kebutuhannya. Nah, kebutuhan tersebut harus tertuang dalam sebuah dokumen perencanaan, yaitu yang disebut dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah atau RKAS. Prinsip yang kedua adalah efektif, yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberi hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di satuan pendidikan. Nah, jadi sekecil apapun dan sebesar apapun dana yang digunakan itu harus memberikan dampak, ya, harus memberikan pengaruh, harus memberikan buah, harus dapat memberikan hasil dan daya guna semata-mata untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah tersebut. Nah, prinsip yang ketiga, efisien, yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal. Maksudnya adalah dana ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin semata-mata untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik di sekolah yang Bapak Ibu kelola. Karena dana BOP atau dana BOS ini terbatas begitu ya. Jadi dalam penggunaannya itu harus diupayakan dana yang dibutuhkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu itu harus seminimal mungkin. Akan tetapi hasilnya itu harus optimal. Jadi seperti itu. Sekolah harus berhemat. Sekolah harus merencanakan sebaik mungkin dan merealisasikan sebaik mungkin. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah akuntabel, yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, jadi pengelolaan dana BOP atau dana BOS yang ada di sekolah Bapak Ibu itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dari semua sisi, dari semua hal, mulai dari perencanaan, realisasi, dan laporan-laporan yang Bapak Ibu susun. Itu harus logis dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip yang terakhir adalah transparan, yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Nah, jadi selain dapat dipertanggungjawabkan, pengelolaan dana BOP atau dana BOS di sekolah yang Bapak Ibu pimpin itu harus dilakukan secara transparan, secara terbuka ya.
dengan tidak menutupi aspirasi dari pihak-pihak pemangku kepentingan, namun tetap dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan yang pas atau yang sesuai dengan satuan pendidikan yang Bapak Ibu kelola. Nah, itulah Bapak Ibu Kepala Sekolah 5 prinsip pengelolaan dana BOP dan dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOP PAUD, dana BOS, dan dana BOP kesetaraan untuk tahun anggaran 2022. Nah, sekali lagi, hal ini wajib diketahui, difahami, serta diimplementasikan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah di sekolahnya masing-masing agar pengelolaan dana BOP atau dana BOS di sekolah Bapak Ibu dapat berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih telah menyimak videonya sampai selesai, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita akan kembali dengan pembahasan BOS-BOS yang lainnya. Terima kasih.